Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama yang kami hormati kepada Satuan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Yang kedua, yang terhormat dan yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Selorok. Perkenalkan, di sini nama saya Doni Pangestu, asal lembaga SD Negeri 2 Selorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Saya di sini mewakili teman-teman guru atau teman-teman pendidik dari Kecamatan Kromengan, khususnya wilayah saya, untuk mengikuti program yang dilakukan oleh Satuan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yaitu mengenai inovasi lomba video pembelajaran. Dalam inovasi ini tentunya untuk menunjang keberhasilan para pendidik dan peserta didik selama proses belajar berlangsung. Demikian dari saya. Ada apa yang saya bawakan, mohon tunggu dan simak video yang akan kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan membawakan tema atau inovasi pembelajaran yang berjudul PIMAGIP. Nah, mungkin dari namanya Bapak Ibu sekalian mungkin baru mendengar. Sama, saya juga baru mendengar. Karena saya membuat inovasi pembelajaran, baru ada program dari Satuan Dinas Pendidikan. Ada apa saja dalam PIMAGIP inovasi pembelajaran yang saya bawakan? Tentunya Bapak Ibu sekalian pasti penasaran, pasti ingin tahu di dalam PIMAGIP itu ada model strategi dan pembelajarannya model seperti apa. Karena pendidikan yang berhasil, pendidikan yang bisa menciptakan peserta didik yang unggul itu diawali dari pendidik yang memiliki nilai keterampilan, nilai inklusif atau inovasi di dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, PIMAGIP adalah nama dari Picture on Speaker, Mathematics, Kinesthetic, dan Digital. Jadi saya mengambil inovasi pembelajaran ini, saya benturkan dengan latar belakang dan masalah-masalah serta gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Tentunya kalau kita mendidik anak-anak, memberikan proses pembelajaran, nggak mungkin kita selalu menyamakan proses dan metode tersebut. Kita selalu berkembang, kita selalu melihat perkembangan dan kekurangan anak. Maka dari inovasi pembelajaran yang saya ambil, yang paling relevansi dari permasalahan yang dialami oleh pendidikan sekarang, yaitu saya mengambil judul inovasi PIMAGIP, Picture on Picture, Mathematics, Kinesthetic, dan Digital Learning. Dalam satu pembelajaran yang saya bawakan itu ada kolaborasi tentang model strategi pembelajaran lingkungan, dan tentunya adalah ada pembelajaran tentang sosial emosional yang itu akan membentuk karakter bagi individual setiap peserta didik. Nah, mungkin ini adalah sedikit gambaran model atau inovasi pembelajaran dari saya tentang PIMAGIP, yaitu Picture on Picture, Mathematics, Kinesthetic, dan Digital Learning. Ini adalah satuan kolaborasi dari beberapa model strategi pembelajaran dan pembelajaran yang membentuk pada karakter peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran biasanya. Ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak model pembelajarannya seperti apa? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kemarin materi yang kita pelajari apa? Yaitu tentang pendidikan Pancasila, tentang aku apa? Aku dan temanku mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Pancasila itu terdiri dari berapa kata? Pancasila terdiri dari dua, yaitu sila dan panca dan si. Panca artinya apa?
sila, prinsip. Jadi Pancasila itu diambil dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya adalah 5, sila adalah prinsip. Nah, Pancasila memiliki berapa sila? 5. Sila pertama dilambangkan dengan gambar apa? Bintang. Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Sila kelima? Semuanya sudah tahu. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima beserta lambangnya. Sudah? Kalau penerapannya, aktivitasnya sudah tahu. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Contohnya apa? Aktivitas sehari-hari yang mencerminkan sila pertama. Melaksanakan sholat, kemudian mengaji, selain itu membaca Al-Quran, kemudian berpuasa, kemudian bersedekah. Itu adalah contoh sikap kita sehari-hari dalam pengamalan sila yang ke-1. Yang kedua dilambangkan dengan rantai emas. Contohnya apa? Tolong menolong, kemudian gotong royong. Di dalam sila kedua itu manusia disebut dengan apa? Makhluk sosial. Apa dari makhluk sosial? Nah, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti dalam hidupnya manusia itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Iya atau enggak? Iya. Kalau kita nggak mau sosialisasi, kalau kita tidak mau meminta bantuan orang lain, masalah mati kan di kuburan. Mungkin atau enggak? Nggak mungkin kan? Nah, kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Apa sikap yang sudah kita laksanakan dalam pencerminan sila ketiga? Apa? Toleransi. Kelompok ketiga, apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Indonesia itu negara yang sangat luas dan kaya, dari Sabang sampai Merauke, memiliki banyak sekali kebudayaan, memiliki banyak sekali kekayaan, dan memiliki beberapa prinsip atau ajaran di dalam memeluk agamanya masing-masing. Kalau kita tidak bisa memiliki sikap toleransi, negara itu akan pecah. Pecah. Jadi adanya toleransi, kita tujuannya adalah untuk menciptakan kerukunan. Sila yang keempat yaitu digambarkan dengan kepala banteng. Apa contohnya? Sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, berdiskusi atau melakukan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas itu melambangkan apa? Kebutuhan sandang dan pangan. Nah, bahwa Indonesia, rakyat Indonesia itu harus dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah, mulai dari lapangan kerja, kecukupan ekonomi. Jadi pemerintah itu harus adil, karena sudah ada prinsipnya di dalam sila kelima, bahwa setiap manusia harus memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, hari ini Pak Dodi mau mengajak pembelajarannya sama ini berbasis game. Nah, ini adalah game berbasis digital. Sudah pernah belajar seperti ini? Sudah ada belum? Sudah pernah belum? Belum kan? Nah, ini baru dalam pembelajaran. Nah, sekarang samanya memilih Pak Doni yang memulai. 5. Nomor berapa? 5. Kita buka. Soalnya dibaca. Prinsip Pancasila melambangkan A. Kekuatan, B. Ketahanan, C. Perjuangan, D. Keagungan. Yang mana? Perjuangan. A, B, C atau D? Yang C. Nah, prinsip Pancasila melambangkan perjuangan. Terus kotak berapa lagi? Kotak 1. Nah, ini adalah rekaman audio. Bunyinya
Lambang sila ketiga itu dilambangkan dengan lambang apa? Ini gambarnya apa? Pohon beringin. Kemudian yang ketiga, gambar di samping memiliki makna. Ini gambarnya apa? Kepala banteng itu melambangkan sila keberapa? Sila keempat. Nah, gambar di samping memiliki makna apa? Apa artinya? Kok sila keempat itu mengambil gambar atau lambang kepala banteng? Apa? Hah? Ya? Benar atau salah? Sudah? C. Nah, jadi menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat. Nah, ini adalah pembelajaran yang Pak Doni berikan ke sampean yang baru. Biasanya Pak Doni hanya ceramah, ceramah terus sampai ngantuk, Pak. Makanya ini Pak Doni kasih hubungannya dengan digital. Kemudian ini ada lagi yang kedua. Nah, ini adalah dari Pimakit Inovasi Pembelajaran yang Pak Doni bawakan. Ini adalah permainan membuka kotak. Nomor berapa? 3. Sebutkan yang panitia yang merumuskan Pancasila disebut dengan panitia apa? Panitia yang membentuk Pancasila itu disebut dengan apa? Panitia 9. Yang nomor 2, kita buka. Apa ideologi bangsa Indonesia? Pandangan hidupnya bangsa Indonesia? Pancasila. Indonesia kita dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sekolah ke masyarakat itu selalu tercerminkan di dalam sila-sila Pancasila. Maka dari itu Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dan ideologi oleh bangsa Indonesia. Sudah dari sini yang ditanyakan? Kalau nggak ada Pak Doni mau mengajak game itu tentang permainan kata kartu. Jadi sampean ada pos-posnya, mulai dari pos pertama, pos kedua, dan pos ketiga. Nanti sampean berjalan dan perintahnya nanti berdasarkan itu. Tapi sebelum kita mulai dalam game based learning, kita sebelum meneruskan materi dan mengajak sampean ke proses atau model pembelajaran yang lain, Pak ini mau ngasih tugas dulu. Ini adalah tugas yang harus saya kerjakan. Silakan dikasih nama. Nah, itu silahkan dikerjakan.
Sudah? 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 Nah, kira-kira kalau belajar sambil bermain begini mau nggak? Mau. Ini ada soal yang akan Pak Doni undi. Ini ada soal. Cepet-cepetan. Siap? Siap. Nanti yang bisa silakan berjalan. Itu sudah Pak Doni kasih mapnya kan. Nanti kalau yang bisa menjawab dari soal ini, nanti silakan keluar dan berjalan menuju map atau peta. Ada soal yang harus saya menjawab. Nanti yang bisa 3 kali benar, silahkan keluar bersama kelompoknya menuju map yang sudah Pak Doni bagikan. Sudah siap? Ya. Nah, ini cepet-cepetan. Kaki Garuda Pancasila menyengkam pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat jawabannya. Nah, nilainya 1000. Terus kemudian ini satu kelompok satu pertanyaan. Di tengah perisai ada garis tebal hitam yang melambangkan garis khatulistiwa. Kelompok 2 dapat poin. Sudah? Nah, ini sebelum ada Pak Doni lanjutkan, ini ada permainan lagi. Makna simbol rantai pada sila kedua Pancasila adalah manusia saling bergotong royong. Kita salah. Nah, nanti soal makna cahaya bintang yaitu keindahan. Apa? Keindahan. Dicoba. Keindahan. Benar atau salah? Salah. Bunyi sila yang lambangnya seperti di samping ini apa? Bunyi sila yang lambangnya ini apa? Makna simbol rantai pada sila kedua Pancasila apa? Yang mana? Manusia saling membutuhkan. Oke, benar. Kelompok 2 satu kali lagi berjalan. Makna simbol cahaya bintang apa? Bintang ini kayak ini. Bintang letaknya di apa? Apa? Maknanya apa maknanya? Kita lihat kali dari atasnya. Benar atau salah? Salah. Setelah melakukan pembelajaran digital learning di dalam kelas, saya mengajak peserta didik saya untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, yaitu menerapkan inovasi pembelajaran kinestetik berbasiskan gaya belajar VARK. Peserta didik belajar sambil bermain dengan membaca dan mendengarkan informasi-informasi yang sudah saya sediakan. Dan peserta didik sudah dibagi di dalam kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok dalam belajar. Ketika berada di dalam pos 1, peserta didik melihat tayangan sebuah video tentang aturan yang di situ sudah saya sediakan beserta soal dan penugasan. Jadi dalam pos 1 ini peserta didik menyerap dan mendengarkan informasi melalui media digital, yaitu melalui media audiovisual, dan di situ nanti setelah peserta didik mendengarkan penjelasan dari video yang sudah saya siapkan,
peserta didik membaca dan mengambil kotak perintah yang sudah saya sediakan untuk dikerjakan. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN, yakni materi tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ini gambar apa ya? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Ini perisainya ya anak-anak ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Kalau burung Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila ya. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Di sila yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh Setelah peserta didik selesai di dalam penugasan yang ada di pos 1, kemudian peserta didik melanjutkan sesuai dengan arahan yang ada di dalam peta yang sudah saya berikan, yaitu tepatnya menuju ke pos berikutnya, di pos 2. Di pos 2 ini peserta didik disajikan tentang media auditori yang memfasilitasi media mereka belajar, dan di dalam pos 2 peserta didik dituntut untuk mendengarkan sebuah soal lewat sebuah rekaman, dan itu nanti yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Setelah peserta didik mengerjakan penugasan lewat auditori, peserta didik mengambil gambar atau contoh penerapan sila-sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu dengan menggunakan teknik picture on picture. Picture on picture ini yaitu di pos 2 nanti peserta didik diminta untuk menempelkan sesuai dengan sila dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun yang ada di dalam sekolah.
Sebutkan 3 panitia perumusan Pancasila. Sebutkan 3 panitia perumusan Pancasila. Apa ideologi bangsa Indonesia? Apa ideologi bangsa Indonesia? Setelah peserta didik selesai di pos 2, peserta didik melanjutkan arah perjalanan sesuai dengan yang ada di peta, yaitu menuju pos yang terakhir, tepatnya adalah pos yang ketiga. Dalam pos yang ketiga ini, peserta didik melakukan refleksi melalui asesmen diagnostik, yaitu saya sudah menyiapkan 2 lembar soal yang itu nanti harus dikerjakan oleh masing-masing individual peserta didik. Dalam pos 3 ini saya melakukan asesmen diagnostik untuk melihat dan menunjang tingkat keberhasilan dan tingkat ketercapaian dalam tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik saya sudah memahami atau belum. Setelah itu nanti peserta didik kembali lagi ke kelas untuk mengumpulkan lembar refleksi dan penugasan yang sudah dikerjakan dan yang sudah diambil di dalam pembelajaran kinestetik, yaitu yang ada di dalam pos 1, pos 2, dan pos 3. Dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Kalau burung Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila ya. Sila yang pertama yakni ketuhanan PKN, yakni materi tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ini gambar apa ya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, Jadi inilah gagah proses perkasa, rangkaian lihatlah pembelajaran perisainya. mengenai inovasi Perisai pembelajaran yang anak-anak saya ya. ajukan Perisai mengenai itu Pimakit, memuat simbol yaitu model dan strategi Bigster on Bigster, Make a Match, kinestetik,
dan digital learning yang saya kolaborasikan dengan gaya belajar berbasis VARK. Kita sebagai guru tentunya kita harus juga melihat tentang latar belakang dan identifikasi masalah-masalah yang dipunyai oleh peserta didik kita. Hal demikian dilakukan kita sebagai pendidik karena untuk menunjang tingkat ketercapaian tujuan dalam pembelajaran dan mampu membantu meningkatkan nilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Kita sebagai guru yang inspiratif, yang bisa memberikan gambaran-gambaran atau ide yang relevan, Pancasila itu mungkin menjadi inovasi yang akan menunjang keberhasilan dan nilai esensi pada suatu pendidikan. Sebutkan 3 panitia perumusan Pancasila. Inovasi pembelajaran yang saya ajukan ini, saya melihat tentang beberapa aspek permasalahan dan identifikasi yang peserta didik saya yang saya kaji dan saya alami dan saya rasakan. Dengan hal ini saya melihat pola belajar dan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita guru hanya memberikan satu metode pembelajaran, tetapi kita harus bisa inspiratif, interaktif untuk menciptakan proses belajar yang positif dan yang baik. Mungkin itu arah dan proses pembelajaran picture on picture, make a match, kinestetik dan digital learning yang saya kolaborasikan dengan gaya belajar VARK. Ini juga sudah saya terapkan di dalam kelas bawah dan saya terapkan di dalam kelas kecil. Dan alhamdulillah dengan adanya inovasi ini, peserta didik jauh lebih terhibur, lebih semangat karena dia melakukan aktivitas dengan hasil yang konkret dan nyata tentang hubungannya dia dengan lingkungan. Semoga inovasi yang saya berikan ini mampu menjadi pelucut inovasi dan pembaharuan yang interaktif dan inspiratif bagi pendidikan.
Nah, begitu tadi Bapak Ibu inovasi pembelajaran dari saya tentang pembelajaran dan strategi Pister, Math, kemudian kinestetik dan digital learning. Jadi itulah kurang lebih pembelajaran yang mungkin menurut saya itu bisa menggembirakan, bisa memberikan kesan yang bermakna, dan bisa menghilangkan rasa kebosanan peserta didik ketika selama pembelajaran di dalam kelas. Itu mungkin dari inovasi dari saya. Saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.